Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun sahabat berada. Masih bersama saya di DS Channel, channel edukasi penyakit psikosomatis, anxiety, dan gangguan asam lambung. Di video kali ini saya masih membahas masalah penyakit yang mengenai anxiety, psikosomatis, dan asam lambung. Cuman saya akan berfokus kepada asam lambungnya. Jadi bagaimana cara menyembuhkan atau apa yang dilakukan ketika kita sedang mengalami perut kembung, karena hampir semua yang mengalami penyakit asam lambung seringkali mengalami yang namanya perut kembung. Jadi menurut pengalaman yang saya rasakan dulu ketika saya mengalami perut kembung, yang harus teman-teman pahami adalah perut kembung itu banyak faktor penyebab ketika kita mengalami perut kembung. Bisa dari faktor stres, dari kacaunya pikiran, akhirnya produksi asam lambung yang ada di lambung kita meningkat disebabkan karena faktor stres. Kemudian dari faktor makanan juga bisa menyebabkan perut kita menjadi kembung. Makan makanan yang mengandung banyak gas itu juga dapat memancing lambung kita memproduksi asam lambung juga semakin banyak. Yang pertama, yang dari makanan itu yang sering saya rasakan saya kembung itu, pertama biasanya kita makan terlalu pedas, kemudian makanan yang mengandung banyak minyak, kemudian makanan instan seperti mie instan dan yang lainnya, kemudian minuman-minuman berkaleng yang bersoda, kemudian sayuran yang mengandung banyak gas itu juga dapat menyebabkan perut kembung. Terus apa saja yang saya lakukan ketika saya sedang mengalami perut kembung? Yang pertama yang harus teman-teman siapkan adalah siapkan air hangat. Air hangat itu yang satu untuk diminum, yang kedua masukkan air hangat itu ke dalam botol, kemudian kompreskan ke bagian perut. Cari posisi yang nyaman, bisa rebahan, kemudian setelah rebahan naikkan kepala kita lebih tinggi dari badan kita yang kita rebahkan itu. Kemudian kita kompres pakai air hangat. Usahakan tenang kawan-kawan, karena biasanya penderita anxiety atau psikosomatis yang disertai gangguan asam lambung ini, rata-rata penderita ini jika mengalami perut kembung begah itu akan panik. Usahakan jangan panik, tenang saja. Setelah dikompres dengan air hangat, tujuan mengkompres air hangat itu untuk merelaksasi lambung kita supaya nyaman. Setelah itu bisa kita lakukan pijat di bagian lambung sini, di bagian tengah perut ini, tapi jangan keras-keras, hanya untuk membuat nyaman saja. Bisa dilakukan sampai 30 detik, itu bisa untuk meringankan gejala perut kembung. Nanti kawan-kawan akan merasakan sendawa, kemudian bisa keluar buang angin, itu tanda lambung kita mulai membaik. Kemudian kawan-kawan, perut kembung itu bisa di bagian lambung ini bisa diberi terapi seperti minyak angin atau minyak kayu putih. Itu bisa hanya untuk merelaksasi, tapi itu tidak menyembuhkan, hanya untuk merelaksasi lambung kita ini agar lambungnya terasa nyaman dan itu nanti bisa keluar angin dan akhirnya bisa sembuh.
Kemudian begini kawan-kawan, dan penyebab yang sering penderita asam lambung ini mengalami kembung itu setelah makan jangan sampai kita ini usahakan untuk rebahan, karena ketika kita sering rebahan itu justru akan memperparah lambung kita akan tidak sehat. Jadi setelah makan usahakan jangan tidur, usahakan buat jalan, sampai jalan-jalan bisa 10 menit atau 15 menit, dan setelah itu duduk, jangan sampai tidur selama 1 jam. Itu nanti akan mengurangi kembung yang penderita ini derita. Jadi penderita asam lambung ini nanti akan mengurang perut kembungnya ketika kita setelah makan. Jangan kita rebahan, kita duduk, ataupun kita bisa lakukan jalan-jalan selama 10-15 menit seperti itu. Itu dulu pengalaman yang saya rasakan, dan akhirnya sampai sekarang saya sudah jarang sekali mengalami perut kembung. Jangan lupa kawan-kawan, ketika sedang perut kembung itu longgarkan kancing celana ataupun baju yang agak ketat, itu kita longgarkan. Tujuannya supaya lambung ini nyaman, jadi kita longgarkan. Biasanya jika celana ini sangat ketat, itu juga dapat menyebabkan lambung ini menjadi begah kan, menjadi begah. Itu kita usahakan untuk kita longgarkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua, tapi kuncinya tetap kenyamanan, ketenangan kawan-kawan. Ketika kita terserang kembung yang membuat takut si penderita asam lambung ini, jangan panik, usahakan untuk tetap tenang, kan, kemudian minum air hangat. Itu tadi tip-tip yang saya kasihkan ke sahabat-sahabat semua, itu coba diikuti. Insya Allah itu nanti bisa mengurangi rasa kembung yang teman-teman derita. Mungkin hanya ini, kurang dan lebihnya saya memberi penjelasan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.